Selamat sore untuk kita semua. Baiklah, terima kasih pada kesempatan ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Dokmenius Lase, NIM 2003060016. Saya dari kelas PTNA dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Dengan di sini saya akan menjelaskan biosintesis telur dengan mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Proses terbentuknya telur. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap infun di bulu. Kuning telur berada di bagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Dari infun di bulu kemudian masuk ke bagian magnum. Di sini albumin telur disekresikan. Proses ini memakan sewaktu sekitar 3 jam. Selanjutnya masuk ke bagian ismus. Di sini telur dibungkus oleh 2 buah selaput tipis atau membran sel. Proses ini memakan sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus. Di sini kerabang telur terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 jam. Selanjutnya, telur masuk ke dalam vagina dan dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu sintesis yolk atau kuning telur. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air. Selebihnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosforeotein atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamine. Sintesis komponen-komponen yolk langsung dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level folikel stimulan hormon atau FSH terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level ini FSH ini terjadi secara stimulan dengan melekatkan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin atau putih telur. Protein albumin terdiri dari 1. Ovalbumin 54%, 2. Ovotransferin 13%, 3. Ovomucin ada 11%, 4. Ovoglobulin ada 8%, 5. Ada lisosin 3,5%, 6. Ada ACA dan beta ovomucin 1 ada 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein pensan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitoris 0,1%, ovoglycoprotein ada 0,5-1%, dan papain inhibitox 0,1%. Hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel ovarium, misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan sintesis kerabang, yaitu vitamin D memainkan peran yang penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,2-1,25 hidroksi vitamin D3 atau 1,25 OH 2D3. Konversi ke dalam bentuk 1 hidroksilasi 25 hidroksi vitamin D3 atau 25 OH-D3. Ini terjadi dalam ginjal. Penelitian melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 25 OH-D 1 hidroksilase pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 dihidroksi D31
dihidroksilase meningkat secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur, yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium dinding profit telah diidentifikasi dalam kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang biosintesis telur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.